صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kepada kita berjuta-juta, berbiliar-biliar nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, dan masih banyak nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita semua harus selalu bersyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum illa azabi lasyadid. Apa kata Allah? Sesungguhnya jika kamu telah bersyukur atas apa nikmat yang telah aku berikan, maka akan aku tambah. Tetapi sebaliknya, jika kamu kufur atas nikmat yang telah aku berikan, maka ingatlah kata Allah, azabku sangat abadi. Nauzubillah min dzalik. Salawat beserta salam tak terlupa pula kita hadiahkan kepada seorang hamba Allah, anggun kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta penuh kesederhanaan di dalam hidupnya, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada pemimpin Majlis Ta'lim Darul Hidayah, yakni Bapak Ustaz Husin Hidayat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan juga yang terhormat kepada ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa hormat kepada ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya, tapi insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Yakni ilmu yang saya punya yaitu tentang keutamaan akhlak yang mulia. Berbicara mengenai akhlak, tentunya akhlak ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Karena apa? Karena akhlak merupakan suatu peramai, suatu tingkah laku seseorang dalam ia menjalani kehidupannya. Dan juga akhlak merupakan suatu hal yang penting, karena dengan akhlaklah kita bisa melihat, kita bisa mengukur kehormatan seseorang. Hadirin ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba bayangkan jika di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan masyarakat kita banyak akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang bagus, maka tentu saja kita akan merasa aman, kita merasa nyaman, dan juga hidup menjadi tentram. Bukan segitu ibu-ibu. Tetapi sebaliknya, coba bayangkan jika di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan masyarakat kita banyak akhlak-akhlak yang jelek, banyak
membuat kita tidak menjadi nyaman. Misalnya ada akhlak yang buruk, ada misalkan orang-orang yang suka menggibah ataupun orang-orang yang memiliki iri, dengki kepada sesama, dengki kepada teman, dengki kepada keluarga. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhi dari hal-hal tercela ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu contoh suri tauladan yang sudah harusnya kita ikuti, karena beliau memiliki 4 sifat utama, 4 sifat mulia, yakni yang pertama ada sidik yang artinya benar atau senantiasa jujur. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Dan yang ketiga ada tabligh, yaitu menyampaikan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir ada fatonah, yaitu cerdas atau pintar. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, marilah kita perbaiki akhlak-akhlak generasi kita. Kita perbaiki tingkah laku kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena dengan akhlak inilah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan semoga akhlak-akhlak kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, dan juga kita bisa memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik, akhlak yang lebih terpuji, dan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihatlah siapa yang mengatakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطانا بمحض الجود والكرم.